Informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fahim di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Imron, bagaimana kemudian persiapan jelang puncak haji dan kondisi di Arafah, Musdalifah dan juga Mina saat ini? Waalaikumsalam Francisco. Ya, memang persiapan Arafah terus dikebut oleh pihak penyelenggara ibadah haji. Ini sekitar 9 bahkan 10 hari lagi akan memasuki Arafah dan Lebaran Haji atau Idul Adha. Pihak PPIH, petugas penyelenggara haji, intens melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi serta pihak Masyarik, yakni pihak yang memberikan layanan selama di Armusna. Tenda-tenda yang ada mulai dari Arafah, kemudian Musdalifah dan di Mina ini sudah disiapkan dan mulai dicek kelengkapannya mulai dari kamar mandi, kemudian toilet dan tempat tidur. Dan sejauh ini pemerintah memastikan untuk persiapan Armusna cukup baik. Nah, pada tahun ini ada skema baru atau kebijakan baru yang diterapkan oleh Kementerian Haji Indonesia bahwa pada tahun ini sebagian jamaah, khususnya jamaah lansia, resiko tinggi, kemudian juga disabilitas, ini tidak mabit di Musdalifah. Artinya tidak bermalam di Musdalifah. Jamaah yang akan mengikuti kebijakan baru ini ada sekitar 55.000 jamaah. Kebijakan baru itu berbentuk murur atau melintas. Jadi sekitar 55.000 jamaah nanti hanya melintas saja saat tiba di Musdalifah. Jamaah tidak turun, jamaah hanya singgah atau tetap berada di atas bus dan melakukan doa sambil melintas di area Musdalifah lalu lanjut ke Mina. Nah, skema murur ini akan dilakukan sejak waktu 19.00 waktu Arab Saudi hingga pukul 22.00 waktu Arab Saudi. Sedangkan jamaah lainnya yang sekitar dari 200 atau 190.000 jamaah ini tetap mengikuti skema seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni skema taradudi. Taradudi ini artinya jamaah akan digerakkan dari Arafah ke Musdalifah dan ke Mina ini dengan sistem menggunakan shuttle bus, artinya diangkut berkumpul dulu di titik-titik, kemudian diangkut ke Musdalifah dan ke Mina. Selain itu mereka akan bermalam sejak pukul 22.00 hingga pukul 02.00 waktu Arab Saudi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan terkait dengan penetapan kapan Arafah dan kapan Idul Adha, ini masih belum ada kepastian. Pastiannya masih menunggu sidang ataupun pemantauan hilal. Karena di Arab Saudi sendiri ini juga menggunakan metode memantau hilal, di mana pemantau hilal ini rencananya akan dilakukan pada tanggal 6 Dzulhijjah. Sehingga ketika tanggal 6 Dzulhijjah ini terlihat hilal, maka 1 Dzulhijjah akan jatuh pada tanggal 7 Dzulhijjah, yang ini artinya Arafah akan jatuh pada tanggal 15 Dzulhijjah, bertepatan dengan, maksud saya bertepatan dengan 15 Juni, yakni tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan 15 Juni. Kemudian Lebaran Haji atau Idul Adha-nya akan bertepatan pada tanggal 16 Juni, yakni 10 Dzulhijjah. Ini lebih awal dari Indonesia. Beberapa ormas sudah menetapkan pada tanggal 17 untuk Lebaran Hajinya, kemudian 16-nya itu Arafah. Ini tentu masih perlu kepastian lagi menunggu hilal, pemantau hilal yang akan dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dan hingga hari ini sudah ada 185.000 jamaah yang sudah tiba di Mekah, dan jamaah yang tiba di kota Mekah ini dihimbau untuk tidak keluar kota Mekah karena di area akses masuk ke kota Mekah ini penjagaannya cukup ketat, sehingga akan mempersulit jamaah jika keluar kota akan masuk lagi ke kota Mekah, ini akan terkena pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan dokumen paspor hingga identitas jamaah haji.
Dan sejauh ini persiapan untuk proses pergerakan jamaah haji nantinya dari hotel kemudian ke Arafah ini juga telah disiapkan dengan baik oleh petugas, menyiapkan sejumlah bus, yakni bus-bus masyair, untuk kemudian digerakkan pada sejak tanggal 8 Dzulhijjah menuju ke Arafah. Demikian yang dapat kami laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Kembali ke Anda di studio, Francisco. Baik, terima kasih Imron Fahim. Ada sejumlah kebijakan khususnya bagi 55.000 lansia yang tidak akan menginap di Musdalifah dan juga sedang juga akan nanti pada tanggal 6 Dzulhijjah akan dilakukan pemantauan hilal. Terima kasih atas laporan Anda, jaga kesehatan hingga puncak haji nanti.